Defense is the best offense adalah kalimat yang paling cocok untuk Beyblade ini, di mana dia mengandalkan kemampuan defense-nya untuk justru menyerang lawannya balik dengan counternya. Seberapa GG Beyblade 1 ini, langsung aja kita cek di videonya. Kalau potatoes, akhirnya setelah cukup lama ya, kita bisa unboxing Beyblade X lagi teman-teman. Dan percayalah, sejujurnya aku juga pengen unboxing, aku excited banget buat Beyblade X. Apalagi karena di hari Minggu ini bakal ada turnamen pertama Battalion X BJ Curse untuk Beyblade X teman-teman. Dimana turnamennya itu cukup pakai satu Beyblade ya, jadi kalian nggak perlu siapin banyak-banyak. Cukup satu Beyblade dan satu launcher aja, kalian udah bisa ikut turnamen dan kita having fun bareng. Aku bakal ikut turnamennya juga, makanya sekarang aku excited nih, aku mau mencari Beyblade terkuat supaya aku bisa menang turnamennya teman-teman. Udah lama banget aku nggak turnamen Beyblade dan setiap kali turnamen hampir selalu kalah. Kali ini aku mau berlatih keras dan jadi juara. Maka dari itu hari ini kita bakal lanjut unboxing Beyblade X lagi, dan yang kita unboxing di video kali ini adalah BX13 Nightlands. Ini secara warna dan desain aku suka banget, benar-benar keren banget. Aku penasaran performanya ya. Jadi kita akan langsung aja lihat performanya kayak gimana di video kali ini. Let's go! Oke teman-teman, di depan kita ada BX13 Nightlands. Gila, tahu-tahu udah nomor 13 ya. Dan ini adalah produk booster di mana di dalamnya kita bakal dapat satu Beyblade Nightlands-nya aja, nggak dapat sama launcher atau penariknya ya. Dia adalah Beyblade tipe defense. Dan kita akan lihat di belakangnya dulu. Untuk usernya sendiri sama kayak Wizard Arrow dan Night Shield ya. Jadi masih si Nanairo Multi, masih dia yang pakai Beyblade ini teman-teman. Gila, animenya baru satu episode, dia udah punya 3 Beyblade. Gokil nggak tuh? Nama serangannya adalah Counter Defense. Jadi ini adalah contoh Beyblade di mana defense is the best offense ya. Dia benar-benar Beyblade tipe bertahan, tapi dia nge-counter lawannya buat langsung over finish atau extreme finish. Kita lihat dulu pertama dari blade-nya. Di sini blade-nya adalah Nightlands. Attack 25, defense 60, dan stamina 15. Secara bentuk cukup menarik ya, dia kayak 3 pedang atau mungkin kita bisa sebut lens, dan juga ada kayak shieldnya gitu di sini ya, 3 pedang dan 3 shield. Menarik sih secara bentuk. Habis itu ratchetnya kita ada 480 ini udah beberapa kali muncul juga ya, dan kayak ini warnanya biru ungu gitu, cakep sih. Terakhir beatnya kita ada beat baru yaitu High Needle. Ini nanti kita lihat performanya kayak gimana ya. Seperti biasa untuk Beyblade X kalian bisa dapetin di Tokopedia Endo T-Shoot teman-teman. Jadi langsung aja check out ke Tokopedia mereka dan check out Beyblade X kalian untuk langsung ikut turnamen. Sekarang kita mulai unboxingnya. Set, 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 dan ini dia. Langsung saja kita keluarin isinya dulu. Dan ini dia partsnya teman-teman. Kita akan lihat satu-satu mulai dari blade-nya dulu ya. Blade-nya di sini kita ada Nightlands, dimana ini merupakan blade tipe defense. Desainnya benar-benar kayak Night Shield, cuma kali ini dia ngadap depan ya. Kalau kemarin Nightlands kan kayak ngadep samping, ini ngadep depan. Habis itu warnanya dominan ungu dan hijau, dan bentuk blade-nya kali ini cukup menarik ya. Tadi aku udah bilang kalau bagian ini itu terbentuk kayak spear gitu, sesuai namanya lens. Dan ini surprisingly adalah blade tipe defense ya. Di bagian sini kalian bisa lihat ada semacam shieldnya, kayak temboknya gitu. Ada jeglongan, tembok lagi, lensnya, tembok, jeglongan, tembok, lens, tembok, jeglongan, tembok, lens. Dari yang kulihat ya, kalau dari bentuknya ini sangat kelihatan kalau Beyblade ini recoilnya tinggi. Jadi kalau misalnya dia tabrakan sama Beyblade lain, terutama kalau kontaknya pas di celahnya ini, itu kedua Beyblade bakal mental jauh. Dan itulah kayaknya gimmick utamanya dia, counternya itu ya, dimana dia benar-benar bisa bertahan dari serangan atau bahkan balikin serangan si lawannya. Nah, cuma performanya gimana nih? Secara teori sih sangat-sangat menarik. Di sini kita bisa lihat ada celah-celah juga ya nih, yang ada jariku ini, ada lubang di sini. Itu harusnya akan pengaruh ke dia punya daya sentrifugal. Menarik sih. Aku sangat penasaran nanti performanya kayak gimana di Bay Stadium. Next untuk ratchetnya di sini kita ada 480. 480 kita udah pernah dapat sebelumnya itu di Wizard Arrow ya. Jadi ini bisa dibilang memang kayak Nightlands ini adalah gabungan dari Night Shield dan juga Wizard Arrow gitu partsnya. Tapi dia lebih kayak evolusinya Night Shield sih sebenarnya. Ratchetnya standar ya, 480. Dan untuk ratchet ini, 80 itu sebenarnya ratchet yang lumayan tinggi ya. Apalagi sekarang udah ada Shark Edge, dimana dia punya tip low flat pendek banget. Kayaknya ratchet ini bakal lebih gampang dihantam sama Beyblade pendek dan nyebabin Beyblade-nya untuk ngeburst. Jadi buat sekarang aku masih mempertanyakan ya ratchet 80.
Meskipun sebenarnya dengan ketinggian itu mereka bisa dapat spin yang lebih bagus sih. Kalau kita ngomongin warna dan estetiknya, ini cakep banget. Di sini warnanya ice blue dan di ratchet base-nya warnanya jadi ungu bening gitu ya. Cakep banget. Ini apalagi dikombinasiin sama Beyblade kalian yang warnanya biru. Terakhir di sini kita punya beat baru namanya High Needle ya. Ini juga sama bisa dibilang upgrade dari needle yang kalian dapat dari Nightlands. Yang ngebedain di sini adalah ukurannya jadi lebih tinggi daripada needle yang biasa. Di sini kalian bisa lihat bagian ininya. Ini juga lebih tebal dan bikin dia lebih tinggi daripada needle. Ujung tipnya sih sama, lancip ya. Dan ini adalah tip tipe defense. Kita bandingin sama needle yang biasa. Ini needle yang biasa dari Night Shield ya. Kelihatan nggak? Ada perbedaan tinggi needle-nya ya guys ya. Dimana secara bentuk ketajamannya ini, dia lebih landai. Jadinya sebenarnya lebih bagus daripada needle yang biasa menurutku ya. Cuma yang agak kurang adalah karena dia ketinggian. Karena ketinggian itu tadi ya, sekarang ada Beyblade pendek, jadinya akan lebih rentan untuk dihantam. Cuma secara bentuk beatnya, bentuk ujung ininya ya, menurutku lebih bagus daripada needle yang biasa. Tapi nanti kita akan coba dulu performanya kira-kira kayak gimana ya. Tapi sebelum itu kita akan masuk sesi timbang-menimbang dulu. Let's go. Kita timbang blade-nya dulu. 2,71. Lumayan berat ya. Ratchet harusnya standar 6,83 dan beat 0,02 ya biasanya ya. 2,13, 2,15. Ya sedikit lebih berat mungkin karena memang dia lebih tinggi ya. Jadi materialnya lebih banyak. Sekarang waktunya kita rakit guys. Dan selesai. Kita ada Nightlands 480 HN High Needle. Gila, ini desainnya sih cakep banget ya. Dan kita akan jajarin sama kedua Beyblade multi yang lain. Jadinya dia sekarang punya 3 Beyblade ya. Kalau kita compare sama Night Shield itu full defense. Jadi dia bener-bener rounded banget, bentuknya bulat. Sedangkan kalau Nightlands ini modelnya counter. Jadi dia masih agak segitiga lah ya. Dan ada poin-poin recoil kayak gini. Oke, sekarang kita akan langsung aja bawa ke stadium. Kita tes performanya kayak gimana. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes performanya Nightlands 480 HN ya. Sama ini setup barunya menurut kalian gimana teman-teman? Komen di bawah kalau kalian suka atau kalian ada masukan lain, boleh komen aja di bawah ya. Kita akan tes spin dia dulu. 3, 2, 1, go shoot! Very strong spin. Habis itu anteng di tengah ya, tipikal tipe defense tapi wobbly. Kayaknya karena needle ya seperti biasa. Padahal ini nggak selancip needle biasa, tapi ternyata masih wobbly banget sih teman-teman. Kita nunggu lihat LAD-nya kayak gimana ya. Lumayan loh. Masih ada terakhir, masih ada LAD-nya dikit gitu loh. Not too bad dibanding yang lain-lain ya. Kita akan sekarang coba aduin sama Beyblade lain. Pertama lawan Landsword ya. Ini bakal keras banget sih. Extreme Dash. Ternyata nggak kena. Dan hantaman yang kencang barusan diberikan Landsword. Hantam lagi. Tapi keduanya sudah mulai melemah ya. Apakah Landsword bisa mengeluarkan Night Shield? Ternyata harus kalah dengan LAD Night Shield 1-0. Extreme Dash. Masih belum berhasil ya. Recoilnya emang kencang banget sih. Tapi dibalas balik. Jadi, wow, look at that. Perfect counter. Langsung dibalas hantam terus sama si Night Shield-nya ya. Nightlands, sorry. 3, 2, 1, go shoot. Extreme Dash. Counter terus. Kembali masuk lagi. Mantap sih. Ini tadi dia udah hampir over loh. Dan spin finish 3 kali berhasil bertahan dari serangan Landsword. Second battle bakal lawan Hellstrike. Extreme Dash. Tapi nggak kena. Lagi-lagi kembali. Selalu kayak gitu ya, counter ya. Ditabrak ke tembok, balik dan menghantam balasan. Dan spin finish lagi. Gosh. Wow. Apakah ada Extreme Dash lagi di sini? Ternyata enggak ya, enggak ada yang kena. Nightlands bertahan dengan santai di tengah. Mulai miring, apakah kali ini kalah?
ternyata kalah stamina ya. Extreme Dash. Gak ada yang kena tapi. Oh, dan Extreme Finish. Ternyata dimenangkan oleh Hellshide ya match kali ini. Next battle lawan Wizard Arrow. Extreme Dash. Sampai, oh, nge-burst sendiri dia. Nggak boleh launch kenceng kayak gitu berarti ya. Oke, harus kayak gini ya. Main di tengah aja guys. Tunggu perfect counternya. Recoilnya kenceng tapi dia yang kempas sendiri ya. Masalahnya itu sih. Recoil lu bagus kalau dia ngehempas lawannya, tapi masalahnya ini dia yang kempas sendiri. Kalau udah adu stamina kayaknya berat ya lawan Wizard Arrow. Berat sih. Ball emang beat paling oke buat stamina saat ini. Over sendiri. Next battle lawan adiknya. Apakah akan bisa saling tahan-tahanan? Defense siapa yang lebih bagus? Recoilnya mantep banget ya barusan ya. Over finish. Sama-sama Extreme Dash tapi nggak sampai keluar dua-duanya. Hampir keluar di Extreme Zone. Hampir keluar lagi. Dua-duanya menunjukkan defense yang luar biasa ya. Tapi di sini High Needle harus miring dan chain finish. Extreme Dash. Nggak kena sayangnya. Dibalas kali ini counter oleh Night Shield. Saling mengintai, dua-duanya miring. Center berhasil diambil oleh Nightlands. Tapi dia mulai bergetar-getar dan kehilangan keseimbangan. Hampir ekstrim. Tapi ternyata dua-duanya sama-sama melemah di sini dan berhasil dimenangkan oleh Nightlands di 1 detik terakhir. Dan itu dia teman-teman, Nightlands 480 HN High Needle. Menurut kalian gimana? Menurutku dia memang punya recoil yang GG banget. Cuma permasalahannya adalah recoilnya itu ngehampasin dirinya dia sendiri. Jadinya gimana ya? Sangat hoki-hokian gitu loh. Kalau misalnya pas dia kempasnya ke tembok, dia bisa kayak tadi, hempas ke tembok, balik justru nendang lawannya gitu ya. Dan nilai plusnya dia di situ. Salah satu yang menurutku bikin recoilnya tinggi itu selain bentuk ininya ya, dia tuh ada celah di sini loh. Dari ratchet ke blade-nya tuh ada celah gini loh. Tuh. Jariku aja sampai bisa masuk. Ini yang bikin recoilnya dia tuh tinggi banget. Dan it's a plus minus gitu kali ya. Mungkin buat kayak gini menurutku stok kombonya agak kurang oke. Kita mungkin bisa coba mainin build-nya dia. Aku tarik buat coba kombonya pakai 360 sama ball ya. Jadinya dia dibikin main ke stamina tapi ada recoil di 360-nya juga. Karena ratchet 3 itu kan jadinya bisa ini ya, searah sama recoil point-nya dia ya. Jadinya kita ngarepinnya recoilnya tambah sakit lagi gitu. Itu yang aku penasaran pengen coba sih. Kurasa itu kombonya bisa lebih masuk. Dan ya sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Thank you semuanya udah nonton. Hyper Potatoes signing out.